Saran saya, ajukanlah merek itu yang benar-benar orisinalitas, benar-benar kebaruan, benar-benar karya sendiri. Jangan mendaftarkan merek karena melihat sesuatu hal yang sudah besar terjadi. Citayam Fashion Week ini ya tidak jadi terkenal begitu saja. Tentu ada peran beberapa tokoh di dalamnya, seperti katakanlah Roy, Bonge, dan JJ. Termasuk peran media yang sangat gencar mempromosikan wilayah Citayam Fashion Week. Halo, sehubungan banyak teman media yang bertanya terkait pendaftaran merek Citayam Fashion Week ya oleh salah satu badan hukum swasta milik salah satu artis di kelas 41 yang membidangi hiburan, peragaan busana, acara-acara TV dan lain sebagainya. Dan karena kebetulan saya adalah konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Asasi Manusia Republik Indonesia, juga kebetulan saya adalah advokat. Saya pikir pendaftaran tersebut rasanya kurang etis ya. Karena prinsip pendaftaran merek itu harus diajukan oleh pemohon yang beritikat baik, tidak mengganggu ketertiban umum dan lain sebagainya. Memang prinsipnya siapapun bisa mendaftarkan merek. Tapi perlu diketahui, pendaftaran merek itu bukan berarti merek tersebut akan diterima, karena akan masuk ke beberapa proses ketentuan. Contohnya begini, setelah merek itu selesai didaftarkan, maka akan masuk kepada tahapan pemeriksaan formalitas. Nah, setelah tahapan formalitas itu selesai, maka akan masuk kepada tahapan pengumuman selama 2 bulan. Tahapan pengumuman ini adalah hak publik. Artinya selama masa pengumuman siapapun dapat mengajukan keberatan, tentu dengan melengkapi surat permohonan dan bukti-bukti hukum yang ada. Nah, setelah selesai tahapan pengumuman, maka akan masuk kepada tahapan pemeriksaan substantif selama 150 hari. Tahapan ini akan dilakukan oleh pejabat fungsional pemeriksaan merek yang berpedoman pada pasal 20 dan pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Nah, tahapan ini yang menentukan apakah merek ini bisa diterima atau akan ditolak pendaftarannya. Nah, banyak faktor-faktor merek itu tidak bisa diterima, akan ditolak pendaftarannya. Jika merek tersebut bertentangan dengan ketertiban umum misalnya, atau norma-norma tertentu, atau merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beretikat tidak baik, tentu akan ditolak. Saran saya, ajukanlah merek itu yang benar-benar orisinalitas, benar-benar kebaruan, benar-benar karya sendiri. Jangan mendaftarkan merek karena melihat sesuatu hal yang sudah besar terjadi. Citayam Fashion Week ini ya tidak jadi terkenal begitu saja. Tentu ada peran beberapa tokoh di dalamnya, seperti katakanlah Roy, Bonge, dan JJ. Termasuk peran media yang sangat gencar mempromosikan wilayah Citayam Fashion Week. Dan perlu juga kita ketahui, wilayah Sudirman itu di mana Citayam Fashion Week itu dilakukan di Zebra Cross itu adalah wilayah publik ya, keterbukaan buat publik. Jadi sayanglah masa harus diklaim oleh seseorang. Kasihan dengan remaja-remaja di sana. Sekarang ini banyak sekali terjadi hal-hal yang positif yang lahir di sana. Merek itu kalau sudah didaftarkan dan diterima pendaftarannya, maka dia akan mendapat hak eksklusif yang diberikan oleh negara, seperti hak kepemilikan merek diperoleh setelah merek itu terdaftar, diatur di pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek. Hak-hak merek itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara untuk menggunakan merek tersebut atau melarang orang lain menggunakannya. Bahkan di dalam aturan merek itu ada aturan sanksi pidana. Katakanlah barang siapa menggunakan merek di pasal 100 ya, sama pada keseluruhannya, itu bisa diancam dengan 5 tahun dan denda 2 miliar. Kan aneh.
Masa kita mendaftarkan satu hak yang bukan kita? Nah, bagaimana langkah sebaiknya? Jika kita merasa salah, merek itu bisa dicabut. Namun prinsip pendaftaran merek itu post to file. Siapa dulu mendaftarkan, maka dialah pemiliknya. Namun belum tentu merek itu akan diterima pendaftarannya. Ini kan baru pengajuan permohonan. Nah, demikianlah dari saya, mudah-mudahan